Gue kan sempat waktu itu ada dengar-dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya, iya. Nggak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Oke. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya bro ya. Iya. Hampir 90% owner emiten tuh nggak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Iya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Iya. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Iya. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah, tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset-mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih? Karena kan pasti ajarannya beda nih. Nah, sama orang yang misalnya nggak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro. Restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama aja kecil-kecil. susahnya. Susahnya sama tapi mungkin hasilnya beda kan. Hasilnya beda. Nah itu yang bokap gue maksud. Okay. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh bro. Nah dia bilang lu ngapain capek-capek. Kan working hoursnya panjang tuh kalau di restoran kan. Dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya. Sampai long hours tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede. Lu kerjanya sedikit dapetnya banyak. Jadi ini kalau kita orang Chinese ya bro, orang Cina ya. Itu juga ada grup-grup sekte-sektenya juga tuh. Ada Cina Hokian, Cina Ke, Cina segala macam kan banyak kan. Itu bokap gue juga bilang, lu jangan kayak Cina yang kayak gini nih. Ya, Cina bego, Cina tolol. Ngejarnya duit-duit kecil gitu loh. Buka bisnisnya restoran lah, toko baju lah gitu. Lu kejar yang kayak Cina yang kayak gini, bisnisnya tambang, bank gitu loh, yang gede-gede. Dulunya itu kan perusahaan bokap lu Bang Harda sebelum di acquire. Betul. Nah itu kan apakah lu dapat informasi khusus dari situ atau sebenarnya enggak? Enggak. Jadi gue memang tahu BBHI ini mau dijual, tapi waktu itu bisnis bank itu jelek. Karena bank itu harus nambah modal inti 1T setiap tahun. Betul. Bahkan itu bokap lu jual. Bokap gue jual itu karena dia bilang bank itu untungnya paling 3% lah. Karena lu kan harus ambil pinjaman dari orang, lu pinjemin orang, lu ambil selisih nih. Dari kasih orang bunga sama lu dapat bunga dari interest marginnya. Yes, lu dari selisih itu kurang lebih sama ada yang nyangkut-nyangkut kan banyak ya. Jadi kurang lebih 3%. Gimana caranya lu dari modal lu cuman untung 3% tapi nambahnya 1T bro. Waktu itu modal intinya sekitar 500-an miliar lah. Gimana lu 3% dari 500 miliar bisa setor 1T setiap tahun. Gak masuk akal ya. Bokap gue bilang udah jual aja. Jual. Nah sih dibeli sama pengendali baru. Masa pengendali barunya gak mainin, biarin tidur ya kan. Lu contoh nih, lu beli Timothy Ronald akuisisi perusahaan A deh. Gak mungkin dong perusahaan A lu bikin tidur dong. Pasti lu bangunin. Nah gue juga berpikir masa sih tidur. Gue sebenarnya untung saham tuh cara pemikiran simpel-simpel doang bro. Gak ada yang rumit-rumit.